Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 687 ini adalah perhitungan langkah demi langkah. Ninja sangat membenci nama Ji-Fei. Ketika dia melihat Ji-Fei, dia ingin mengambil tindakan, dan kali ini dia akhirnya mendapat kesempatan. Dia mengutuk dengan marah dan hendak melangkah maju dan menyerang Ji-Fei. Apakah ibumu menggunakan popok untuk menyeka mulutmu ketika kamu masih kecil? Dia penuh dengan kata-kata makian. Ji-Fei berkata dengan jijik. Ninja itu tidak mengerti apa yang dikatakan Ji-Fei. Salah satu dari mereka berkata, "Apa maksudmu?" Begitu dia selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya, dan Ji-Fei sudah berada di depannya. Katakan kamu pantas mati. Patah. Telapak tangan jatuh, mulut mengeluarkan suara, dan tubuh ninja langsung terbang keluar, bahkan tanpa menangis ia jatuh pingsan. Para ninja lainnya tiba-tiba menjadi marah. Saat mereka hendak melangkah maju dan mengambil tindakan, mereka tiba-tiba merasakan sosok-sosok berkelebat di depan mereka. Tubuh mereka sudah terbang keluar satu demi satu, dan mereka jatuh pingsan seperti orang pertama. Pertemuan tatap muka. Tidak ada satupun ninja yang masih berdiri. Ji-Fei telah kembali ke Liruoxi dan memandang Eng Shirika dan Oda Miki. Kamu mencari kematian, siapkan uangmu untuk membeli hidupmu. Setelah itu, dia membawa Liruoxi masuk. Eng Shirika dan 4 wanita lainnya dibiarkan berdiri di sana dengan linglung. Eng Shirika dan Oda Miki sama-sama tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Ji-Fei sangat kuat, mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Karena Ji-Fei sebelumnya terlalu mendominasi, kali ini mereka datang dengan ninja yang lebih kuat, tetapi dalam sekejap mata, mereka semua dikalahkan. Ini terlalu berlebihan, ini terlalu menakutkan. Sekarang mereka tidak tahu apakah harus berbahagia untuk Ji-Fei atau mengkhawatirkan Ji-Fei. Aku merasa kekhawatiranku barusan tidak berdasar. Ketika Qia dan Zhang Yuan melihat ninja-ninja ini jatuh, hati mereka menjadi dingin. Tiba-tiba, dia memikirkan situasi di mana Ji-Fei melukai seseorang dengan tisu hari ini dan penjaga keamanan perusahaan sangat ketakutan sehingga dia harus melarikan diri bahkan tanpa bekerja. Ini benar-benar mesum. Qia, yang masih ragu untuk bekerja sama dengan Eng Shirika, kini punya ide. Tidak kooperatif, Zia tidak akan pernah bekerja sama dengan orang yang tidak berharga. Ketua Eng Shirika, kita tidak bisa makan hari ini karena Ji-Fei, mari kita bicara kembali. Zia berbalik dan pergi. Direktur Qi, bagaimana dengan kerjasama kita? Eng Shirika bertanya dengan nada mendesak. Diskusikan lagi. Qia hampir mengatakan tidak secara langsung. Eng Shirika dan Oda Miki langsung tercengang dan melihat ke dalam. Apakah ini hasil yang diinginkan Ji-Fei? Keduanya saling memandang dan akhirnya menggelengkan kepala. Dia dengan cepat memanggil seseorang untuk membawa ninja itu pergi untuk diselamatkan, tapi pergi tanpa daya. Begitu mereka berangkat dengan mobil, sebuah kendaraan segera mengikuti mereka dari kegelapan dan mengunci di belakang mobil kedua orang tersebut. Itu adalah Gutian. Oh, Ji-Fei ini tampaknya memiliki anggota tubuh yang sangat kuat dan pikiran yang sederhana. Dia benar-benar menyakiti orang secara langsung seperti ini. Wajah Gutian penuh dengan penghinaan dan ejekan. Furuta-kun, sekarang lebih mudah bagi kita untuk sukses. Haruskah kita segera mengambil tindakan? Bawahan itu bertanya. Furuta menggelengkan kepalanya, ayo ikuti mereka dulu. Yoshino yang mereka pimpin kali ini adalah orang yang ceroboh dan pasti akan membalaskan dendam mereka. Begitu dia tersingkir, kesempatan kita akan datang. Furuta-kun bijaksana. Orang di dalam mobil itu berkata dengan nada menjilat.
Furuta segera mulai membagi pekerjaan dan mengerahkan. Ada yang mengikuti, ada yang memantau, dan ada pula yang bersiap untuk mengambil tindakan terhadap Anzai, Rika, dan Odamiki. Di kamar pribadi Spring Return to Earth, Huolei belum tiba. Ji-Fei selesai memesan, dan begitu pelayan pergi, Li Ruoshi segera berbicara, "Kamu baru saja menjatuhkan orang di sebelah Ansi Rika. Kenapa begitu?" Zhou Fenghua meminta mereka untuk bekerja sama dengan grup Hongke. Kia dari grup Hongke sebenarnya ingin menggunakan ninja untuk membunuhku sebagai balas dendam. Dia terus menatap ninja-ninja itu dan ingin menggunakan kekuatan ninja. "Kamu baru saja menjatuhkan semuanya?" Li Ruoshi terus bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanpa kekuatan ninja, Kia mungkin tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Maka rencana Zhou Fenghua tidak akan terwujud. Dia pasti akan menggunakan metode lain. Saya ingin dia melakukan tindakan buruk saat dia cemas. Zia tidak mungkin berpikiran sempit, kan? Li Ruoshi tidak dapat mempercayainya. Didi, pada saat ini, ponsel Ji-Fei berdering, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah ponsel Ansi Rika, Ji-Fei tersenyum pada Li Ruoshi, menggoyangkannya, dan menjawab panggilan melalui speaker ponsel. Tuan Ji, Zia baru saja menolak bekerja sama dengan kita. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aroma buah pir Ansi bisa tercium langsung. Ji-Fei tersenyum dan berkata, "Anda melapor kepada atasan dan pada saat yang sama terus mencari kerjasama, dan kerjasama tersebut harus berhasil." Ini Ansi Rika sedikit malu. Jangan khawatir, Zhou Fenghua akan menemukan jalan, dan saya akan membantu Anda mendorongnya. Ansi Rika bingung, sudah terdengar suara bip dari dalam. Li Ruoshi menatap Ji-Fei dengan kekaguman di matanya. Kia sebenarnya menolak. Ji-Fei mengangguk, tapi bagaimana dia bisa bekerja sama lagi? Bukankah penempatanmu gagal? Kalau begitu, terserah dia. Ji-Fei melihat ke arah pintu. WHO, Li Ruoshi tidak memperhatikan siapapun. Mencicit, pintu kamar pribadi dibuka, dan Huolei masuk dengan anggun mengenakan rok tipis berwarna kuning muda, memegang tas tangan LV putih, meletakkan tangannya di depannya. Fitur wajahnya yang elok dan sosok langsing yang dipadukan dengan rok pendek ini langsung membuat tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. "Maaf, aku terlambat." Huolei melirik Li Ruoshi. Dia mengenakan pakaian kerja, tapi dia terlihat sangat anggun, bebas dan alami, seperti bunga yang sedang bertunas. Dan Ji-Fei sekarang berdiri di sampingnya, seperti pohon besar yang dapat melindunginya dari angin dan hujan. Hati Huolei tergerak, dan dia merasakan perasaan iri yang tak bisa dijelaskan. "Anda, Tuan, mengundang saya makan malam tetapi Anda datang terlambat, yang membuat saya sangat tidak senang." Ji-Fei berkata dengan sangat kasar. "Huolei, aku tidak menyangka Ji-Fei akan mengatakannya secara langsung." Namun dia tetap memaksakan senyum dan berkata, "Lalu bagaimana kamu ingin aku meminta maaf?" Tersenyum cerah pada Ji-Fei. Dia memikirkan Zhao Mengchen mengatakan bahwa Ji-Fei bisa menjadi suaminya, dan dia tiba-tiba ingin menguji apakah Ji-Fei dapat menerima godaannya. Oleh karena itu, suaranya manis dan penuh kelembutan. Kamu sudah memesannya dan kemudian kamu tidak perlu makan. Ji-Fei berkata sambil tersenyum. "Huolei, aku merasa pakaian di dadaku ketat." Dia tidak menyangka Ji-Fei akan berbicara secara langsung. Bagaimana bisa ada tamu yang mengusir tuan rumah? Ini hanyalah tamparan di wajah. Selain itu, alasan dia datang terlambat adalah karena dia pergi berbelanja pakaian, dan dia tidak ingin terlihat redup di depan Li Ruoshi. Alhasil, kini dia sebagai tuan rumah harus diusir oleh para tamu.
Meski sudah membantunya, dia ingin mengucapkan terima kasih. Tapi apakah itu berlebihan? Wajah cantik itu memerah karena marah. Ji Fei mengabaikannya. Ngomong-ngomong, kamu ingin pergi ke Hongke Group sekarang untuk mendiskusikan kerjasama dengan mereka. Aku menunggu kabarmu. Ji Fei sepertinya tidak menyadari kemarahannya, dan sangat yakin bahwa dia telah menyetujui cara terima kasih yang diminta Ji Fei. Api Huolei langsung melesat ke atas kepalanya, dan dia akan meledak. Sekretaris Huo, suami saya sedikit khawatir tentang masalah ini. Bagaimana kalau Anda bekerja keras dan saya mentraktir Anda makan malam di lain hari? Li Ruosi tidak ingin dia terlalu malu dan berkata dengan cepat. Panggilan, Huolei menarik napas panjang. Memikirkan Ji Fei menyelamatkan Gu Qingzong, dia menahannya. Melihat Ji Fei, apakah kamu terburu-buru? Ji Fei mengangguk, ya, saya harap Anda bisa memberi saya hasilnya hari ini. Apakah berhasil atau tidak? Huolei mendengus, aku pergi sekarang. Berbalik dan pergi. Ngomong-ngomong, jangan lupa bayar tagihannya, aku baru saja selesai memesan. Ji Fei berteriak pada Huolei. Tubuh Huolei bergoyang dan dia hampir tersandung. Bukankah orang ini terlalu mesum? Apakah dia kekurangan uang sebanyak itu? Jangan khawatir, Huolei dengan dingin pergi tanpa berkata apa-apa. Bibir Ji Fei melengkung dan dia menatap Li Ruosi. Sayang, aku punya sisa uang untuk membeli susu bubuk untuk anakku. Huolei, ada alpaka yang berlari kencang di hatiku. Dia bersumpah bahwa untuk membalas budi Ji Fei, dia akan menamparkan wajah Ji Fei dengan keras dan mendapatkan kembali martabatnya. Huolei menghilang, dan Li Ruosi dengan cepat bertanya, suamiku, apa yang kamu lakukan? Puff, Ji Fei tertawa terbahak-bahak. Jika Huolei tidak marah, bagaimana negosiasi dengan grup Hongke bisa gagal, dan bagaimana konflik di antara mereka bisa meningkat? Li Ruoxi, ini adalah perhitungan langkah demi langkah. Bab 688 saya akan mengatur kerjasama sekarang di kantor ketua grup Hongke. Patah. Zia menjatuhkan gelas air di atas meja langsung ke tanah, dan cangkir porselen itu langsung pecah berkeping-keping. Sialan Ji Fei, kenapa dia masih hidup dan belum mati? Dia mengumpat dengan keras, membuat giginya gatal karena kebencian. Zhang Yuan sedang duduk di sebelahnya dengan kemarahan di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya sekarang. Ini masih merupakan mimpi buruk yang tak terlupakan. Zhang Yuan terdiam, dan kemarahan Qia berangsur-angsur mereda. Qia mengelola Hongke Group, yang merupakan perusahaan real estate. Tidak ada seorang pun dari Hongmen yang mengambil alih, dan tidak ada seorang pun dari Hongmen yang membantunya memberikan bimbingan, jadi dia hanya bisa menanggungnya. Jingle bell-bell. Tiba-tiba telepon di atas meja berdering. Melihat itu adalah nomor ruang keamanan. Qia mengerutkan kening dan menatap Zhang Yuan. Apakah ada penjaga keamanan? Zhang Yuan menggelengkan kepalanya. Qia mengangkat telepon dengan bingung. Dan suara seorang wanita datang dari dalam. Halo, apakah ini ketua Qia? Zia tertegun. Siapa kamu? Saya Huolei, Sekretaris Grup Chen Fei. Saya di sini untuk bernegosiasi dengan Anda atas nama perusahaan. Perusahaan Anda tidak memiliki penjaga keamanan. Jadi saya menggunakan telepon ruang keamanan untuk menelepon telepon kantor Anda. Hatiku semakin marah. Sebuah perusahaan bernilai ratusan miliar bahkan tidak memiliki penjaga keamanan. Ruang keamanan dapat masuk dan keluar sesuka hati. Dan ketua dapat dihubungi sesuka hati. Perusahaan kami tidak memiliki rencana untuk bekerja sama untuk saat ini. Anda telah menemukan orang yang salah. Patah, tutup saja teleponnya.
Huolei di sisi lain awalnya berpikir bahwa Zia akan segera setuju untuk bertemu dan bahkan segera memulai penelitian. Bagaimanapun, Chen Fei Group adalah perusahaan besar. Hasil diabaikan, ketika dia memikirkan tentang Ji Fei yang mengusirnya dari hotel, dia menjadi semakin tertekan dan marah. Tugas harus diselesaikan, angkat telepon dan lakukan panggilan lagi. Kia melihat panggilan lain dari ruang keamanan, mengangkatnya dan meraung, "Jangan katakan Anda adalah sekretaris grup Chen Fei, ketua, atau manajer umum. Saya bahkan tidak akan bertemu Anda, apalagi bekerja sama dengan Anda." Patah, tutup kembali telepon. Kali ini lebih sederhana, langsung cabut saluran telepon. Huolei terus menelepon beberapa kali tanpa tersambung, dan akhirnya melemparkan telepon ke atas meja dengan marah dan pergi. Zhang Yuan tiba-tiba menjentikkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu bagaimana membalas dendam pada Ji Fei." Zia menoleh dengan cepat, "Bagaimana cara membalas dendam? Bukankah dia punya perusahaan keamanan Bameng? Besok kita akan pergi ke perusahaannya untuk menyewa penjaga keamanan dan membiarkan orang-orangnya menjadi anjing penjaga kita." Zia terkejut pada awalnya, lalu dia bertepuk tangan dan tertawa. "Oke, bagus sekali, itu dia." Setelah beberapa diskusi, kedua wanita tersebut memutuskan bahwa Zhang Yuan akan mempekerjakan seseorang besok dan mereka berdua keluar dari perusahaan. Zhang Yuan menghubungi Chen Ziji, sementara Kia ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menghubungi Zhou Zijian, dan keduanya kembali ke rumah. Anzai Rika kembali ke hotel dan meminta Oda Miki untuk mengatur penyelamatan. Dia segera menghubungi Zhou Fenghua dan segera terhubung dengan video call. "Bagaimana kerjasamanya?" Zhou Fenghua bertanya dengan penuh harap. Anzai Rika sengaja terlihat kecewa dan marah. Ketua Hongke Group hanyalah orang yang tidak memiliki integritas, dan orang yang sama sekali tidak layak untuk diajak bekerja sama. "Oh," Zhou Fenghua mengeluarkan suara bingung. Anzai Rika menceritakan apa yang terjadi saat dia berangkat kerja bersama hari ini, negosiasi yang tidak berjalan baik, dan apa yang terjadi saat makan malam-malam itu. "Oh," Zhou Fenghua langsung terkekeh. "Wanita jalang adalah yang paling kejam. Dia, Kia, lebih kejam dari wanita jalang." Zhou Fenghua juga marah. Bagaimanapun, ketulusan Eng Sirika telah tiba, tetapi pihak lain bersikap seperti itu. Itu terlalu berlebihan. "Tunggu teleponku." Zhou Fenghua menutup telepon. Dia menatap telepon. Kebencian melonjak di hatinya. Butuh 3 menit baginya untuk menenangkan amarahnya dan menemukan nomor telepon Lu Guoxiang dan meneleponnya. Sebagai anggota keluarga Zhou, dia masih memiliki nomor telepon orang-orang Hongmen ini, tetapi dia tidak menghubungi mereka sebelumnya. Lu Guoxiang saat ini sedang mencoba berlatih seni bela diri untuk pulih, tetapi seluruh tubuhnya basah kuyup, tidak berpengaruh, dan dipenuhi dengan kesedihan. Selama ini, seni bela dirinya dihapuskan. Meskipun ia masih menjadi tetua Sekte Merah, tidak ada yang menganggapnya sebagai orang yang patut dihormati, dan banyak orang bahkan langsung menertawakannya. Hal ini membuatnya sangat enggan dan marah. Dia ingin bangkit kembali, tetapi dia tidak punya cara. Saat saya melihat telepon, saya tidak bisa berkata-kata. Akhir-akhir ini jumlah panggilan semakin sedikit. Jadi meskipun itu panggilan yang tidak kukenal, aku tetap menghela nafas panjang dan mengangkatnya lalu menekan tombol jawab. "Yang mana?" Zhou Fenghua. Suaranya nyaring dan arogan. Lu Guoxiang dan Zhou Fenghua adalah putri Zhou Tianfang. "Kamu sisa, jika kamu berani memanggilku, apakah kamu mencari kematian?" Ketika Lu Guoxiang mengira keluarga Zhou telah membunuh putranya dan keterampilan seni bela dirinya telah dihapuskan,
Dia ingin memotong-motong Zhou Fenghua menjadi beberapa bagian. Mendengus, Zhou Fenghua mendengus dengan nada menghina, "Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna. Aku hanya punya satu hal yang perlu ku minta darimu." Kamu, ada apa? Lu Guoxiang bertanya sambil menahan amarahnya. Biarkan grup Hongke bekerja sama dengan grup yang Guo Sanleng. Mustahil, Lu Guoxiang berkata langsung tanpa berpikir. Tidak ada yang mustahil, selama kamu bekerja sama. Aku akan memberimu keuntungan. Mendengus, satu-satunya hal baik yang kuinginkan sekarang adalah membunuhmu. Lu Guoxiang berkata dengan marah. Sepertinya kamu telah banyak dipermalukan selama periode ini. Jadi hatimu sudah tidak seimbang. Haha, setelah Zhou Fenghua selesai berbicara, dia tertawa. Anda, Lu Guoxiang merasakan matanya menjadi gelap dan hampir mengeluarkan darah. Kamu adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga Zhou sekarang, dan aku akan memastikan kamu mati dengan mengenaskan. Lu Guoxiang mencoba meninggikan suaranya dan berkata, Oke, seperti kamu sekarang, apalagi membunuhku, kamu tidak punya kesempatan untuk dekat denganku, kamu mungkin akan menjadi orang buangan di gerbang merah. Zhou Fenghua berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya. Engah, Lu Guoxiang sangat marah, hingga dia memuntahkan darah. Zhou Fenghua mengatakannya secara langsung. Zhou Fenghua mendengar bahwa Lu Guoxiang muntah darah. Saya menelepon Anda karena saya ingin memberitahu Anda bahwa saya memiliki resep yang dapat memulihkan seni bela diri Anda. Apakah Anda memerlukannya? Apa? Lu Guoxiang bahkan tidak repot-repot menyeka darah dari sudut mulutnya. Kedua alis putihnya terus berkedip dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Syarat saya, jika Anda mengizinkan Hongke Group bekerja sama dengan Sanleng Group, saya akan memberikan resepnya. Mengapa kamu harus bekerja sama? Jika mereka bekerja sama, mereka bisa melawan Jifei bersama-sama. Saya ingin menggunakan bantuan Hongmen untuk membunuh Jifei. Lu Guoxiang terdiam. Apakah kamu tidak mau? Apakah kamu pikir orang Hongmen akan membalaskan dendammu? Zhou Fenghua mendesak ke depan dan bertanya. Kedua keluarga kami adalah musuh hidup dan mati. Tidak ada yang mengira kami bekerja sama. Lu Guoxiang tergerak. Setelah kita bekerja sama, bagaimana kita bisa memastikan Jifei terbunuh? Tujuan Jifei adalah untuk bangkit di kota Ningjiang. Dan grup Hongke adalah batu sandungan. Jika kedua belah pihak berkonflik, grup Hongke pasti akan menderita. Apakah orang-orang Hongmen akan tetap berdiam diri dan mengabaikannya? Wajah Lu Guoxiang menunjukkan keterkejutan. Oke, saya akan mengatur kerja sama sekarang. Bersambung.